Selamat pagi kelas 12. Pada hari ini kita akan belajar materi yang baru dari statistika, yaitu kuartil dan desil. Kita bahas terlebih dahulu kuartil. Kuartil itu untuk menghitungnya ada dua, terbagi menjadi dua, yaitu kuartil untuk data tunggal dan kuartil untuk data kelompok. Nah, kuartil dan desil itu adalah cara untuk mengukur letak dari suatu data. Nah, untuk kuartil data tunggal, untuk statistik jajaran atau data yang sudah diurutkan dengan ukuran data yang lebih dari 4, dapat ditentukan 3 buah nilai yang membagi statistik jajaran itu menjadi 3 bagian yang sama. Nah, ketiga nilai itu disebut kuartil. Jadi misalkan datanya ini, nah datanya itu harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. Jadi ada ini kuartil pertama, ini kuartil kedua, dan ini kuartil ketiga. Nah, langkah-langkah untuk menentukan kuartil data tunggal, yang pertama, kita harus menentukan kuartil kedua atau median. Setelah menentukan kuartil kedua, menentukan kuartil yang pertama. Nah, nilai ini ditentukan sebagai median dari semua nilai datum yang kurang dari Q2. Jadi cari nilai tengah atau median dari antara data pertama dengan kuartil kedua. Selanjutnya, menentukan data kuartil ketiga. Nilai ini ditentukan sebagai median semua nilai datum yang lebih dari Q2. Jadi mulai dari Q2 sampai data terakhir, dicari mediannya. Nah, mediannya itu adalah Q3. Kita langsung ke contoh. Tentukan kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga dari data berikut. Yang pertama 2, 4, 5, 9, 15, 17, 21. Nah, data ini sudah berurutan. Jumlah datanya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganjil. Sehingga kuartil keduanya, cara menentukannya itu adalah X data ke 7 tambah 1, karena di sini datanya ada 7, tambah 1 bagi 2, berarti data keempat. 1, 2, 3, 4. Data keempat itu adalah 9. Jadi ini adalah Q2-nya. Setelah menentukan Q2, kita menentukan kuartil yang pertama. Kuartil yang pertamanya berarti antara ini sama ini, di antara 2, 4, 5, kuartil keduanya adalah 4. Terus kuartil ketiganya antara 15, 17, 21 itu adalah 17. Itu ya. Nih, jadi datanya seperti ini. Ini adalah Q2-nya, ini Q1, dan ini adalah Q3-nya. Jadi menentukan tengah-tengahnya dulu nih dari semua data, kemudian Q1, tengah-tengahnya lagi, kemudian Q3. Nah, data yang B, ini datanya belum berurutan, diurutkan terlebih dahulu. Urutannya seperti ini, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 12. Jumlah datanya ada 14, genap. Sehingga kuartil kedua, ini rumusnya ini, setengah X data ke-14 bagi 2 tambah data ke-14 bagi 2 tambah 1. Berarti ini data ke-7, ini data ke-7 tambah 1, 8. Jadi data ke-8. Nah, data ke-7 itu adalah 7, data ke-8 juga 7. 7 tambah 7, 14, bagi 2 hasilnya 7. Jadi Q2-nya ini di tengah-tengah ya. Ini tambah ini bagi 2 hasilnya tetap 7. Kuartil pertamanya, cari tengah-tengahnya di antara ini. Nah, tengah-tengahnya adalah ini ya. Ini Q1-nya 4, ini Q3-nya 8, data ke-11. Kuartil data kelompok. Rumusnya QI sama dengan LI tambah I per 4N dikurang sigma FI per FI dikali C. I-nya ini adalah kuartil keberapa? Ke-1, ke-2, atau ke-3? Ya, jadi nanti I-nya ini bisa diganti dengan 1, 2, 3. Apakah yang ditanya kuartil 1? Kalau kuartil 1 berarti Q1. Kalau kuartil 2 berarti Q2. Ininya juga 2, ini 2, 2, 2. Atau kuartil ketiga. Itu ya.
Terus LI itu tepi bawah, ini tepi bawah. Terus sigma FI jumlah frekuensi sebelum kuartil ke I. FI frekuensi kelas yang memuat kuartil ke I, N itu banyaknya data, C itu panjang kelas. Kita langsung ke contoh. Ini adalah sebuah data. Tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 dari data yang disajikan dalam tabel di samping. Misalkan kita mau mencari Q1, ya. Untuk menentukan Q1, Q2, Q3 atau nanti desil, langkah yang pertama harus dihitung adalah letak kelasnya ada di sebelah mana. Di sini sudah saya bedakan warna-warnanya. Contohnya karena kita mau mencari Q1 kan berarti 1/4 N, 1/4 dari jumlah data. Nah, 1/4 dari jumlah datanya itu adalah 10. Kita cari frekuensi kumulatif 10 itu ada di mana. Di kelas pertama baru 2, di kelas kedua 8, nah di kelas ketiga inilah 10 ada di sini kan, karena di sini sampai 18. Nah, berarti ini adalah Q1 nih yang saya kasih warna pink, ini adalah letak kelas Q1. Nah, setelah itu baru kita tentukan tepi bawahnya. Tepi bawahnya berarti 137 dikurang 0,5. Ingat ya pelajaran tabel distribusi frekuensi kemarin. Jadi tepi bawahnya adalah 136,5. Dari mana? Dari 137 dikurang 0,5. Kemudian jumlah frekuensi sebelum kelas Q1. Kelas Q1 di sini. Jumlah frekuensi kelas sebelumnya berarti 2 tambah 6, yaitu 8. Kemudian FI adalah frekuensi di kelas itu. Frekuensi di kelas itu adalah 10. Dan C itu panjang kelas. Ingat cara menghitung panjang kelas, dihitung mulai dari 137 sampai 145. 137 dan 145-nya dihitung. 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145. Itu ya. Terus baru kita masukin ya. L1 nya berarti 136,5, 1/4 N-nya 10, sigma F1-nya 8, F1-nya 10, dan C-nya 9. Nah, 10 kurang 8 itu 2, 2/10 dikali 9, nanti dihitung hasilnya berapa, baru ditambah 136,5, hasil akhirnya ini. Kemudian kita menentukan Q2 atau mediannya, berarti 2/4 ya. Kalau tadi Q1 1/4, kalau Q2 2/4. 20. Nah, data ke-20 itu ada di sini. Yang saya kasih warna kuning. Tapi bawahnya berarti 145,5, jumlah frekuensi kelas sebelumnya 18, FI-nya frekuensi di kelas itu 9, dan C panjang kelasnya itu 9. Tinggal dimasukin angkanya, kemudian dihitung. Caranya sama seperti yang A. Yang C juga sama. Kalau Q1 1/4, kalau Q2 2/4, kalau Q3 3/4. Nah, data ke-30 di sini yang saya kasih warna Tosca ya. Ini data ke-30 ada di sini. Berarti tepi bawahnya 154,5, jumlah frekuensi di kelas sebelumnya 27, frekuensi di kelas itu 7, panjang kelasnya 9. Dimasukin angkanya, dihitung yang ini dulu, nanti hasil akhirnya baru ditambah 154,5. Ini hasilnya. Kemudian statistik 5 serangkai. Statistik 5 serangkai itu memuat Q1, Q2, Q3, dan X-min dan X-max. Contohnya ini, ada sebuah data pengukuran berat badan. Datanya harus diurutkan terlebih dahulu mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian hitung Q1, Q2, dan Q3-nya. Nah, baru dibikin statistik 5 serangkai seperti ini. X-min data terkecilnya 5,5, X-max data tertingginya 7,3, kemudian Q1-nya 6,0, Q3-nya 6,8, dan Q2-nya 6,35. Tinggal disusun. Kemudian desil. Desil data tunggal pada prinsipnya sama seperti kuartil, tapi kalau kuartil itu kan membagi data menjadi 4 bagian, nah kalau desil membagi data menjadi 9 bagian. Maaf, tadi kuartil itu 3 bagian, desil itu 9 bagian, ya. Rumusnya pun kurang lebih sama seperti di kuartil ya. Ini contoh untuk data tunggal. Yang perlu diingat, datanya itu harus diurutkan terlebih dahulu.
Kita lihat ke contoh. Ini data yang sudah diurutkan. Yang ditanya D1. D1 itu ada di ukuran 1,6. Nah, karena 1,6 ini bukan bilangan asli, kita masuk ke rumus yang ini. Ya. Rumusnya ini 2,0 itu ada di sini ya, X1, terus ditambah 0,6, terus dikali 2,3 dikurang 2,0. Hasilnya 2,18, jadi D1-nya 2,18. Kemudian D5, cara menghitungnya sama seperti ini. Karena ini udah bilangan asli, maka langsung dicari desil kelimanya itu berarti data ke-8. Data ke-8-nya itu 3,6. Nah, untuk data kelompok rumusnya kurang lebih sama seperti kuartil. Cuma bedanya kalau kuartil itu per 4 di sininya, kalau desil itu per 10 di sininya ya. Kita langsung ke contoh. Di sini ada tabel distribusi frekuensi, data tinggi badan dari 100 orang siswa. Yang ditanya D1 dan D4. Kita ke D1 dulu. Kita tentukan kelasnya ada di mana. Karena di sini sudah saya kasih tanda warna pink ya. Karena D1 berarti 1 per 10 dikali banyaknya data 100. Jadi 1 per 10 kali 100 itu adalah 10. Nah, data ke-10 itu ada di sini yang saya kasih warna pink. Karena di kelas pertama itu datanya cuma ada 6. Nah, data ke-10 itu ada di sini di kelas kedua. Berarti tepi bawahnya 154,5. Jumlah frekuensi sebelumnya itu 6. Jumlah frekuensi di kelas itu 19. Panjang kelasnya itu 5. Tinggal dimasukin angkanya. Dihitung seperti tadi, hitung yang bagian ini terlebih dahulu, baru ditambah yang ini, hasilnya 155,5. Kemudian desil keempat. Nah, berarti 4 per 10 dikali banyaknya data 100. Nah, itu berarti desil keempat itu data ke-40. Data ke-40 itu adanya di sini. Kan 6 tambah 19 itu 25, 25 tambah 40 itu 65. Berarti data ke-40 ada di sini. Bukan dilihat dari 40-nya di sini ya, tapi dihitung data ke-40-nya itu ada di mana, lihat dari frekuensi kumulatif. Gitu kayak tadi 10 tuh ada di sini, data ke-10. Karena di kelas pertama datanya cuma sampai 6. Data kedua kelas kedua datanya sampai 25. Kelas ketiga datanya sampai 65. Berarti data ke-40 itu ada di sini. Tapi bawahnya 159,5. Jumlah frekuensi sebelumnya 25, frekuensi di kelas itu 40, panjang kelasnya 5. Tinggal dimasukin angkanya, dihitung bagian ini terlebih dahulu, ditambah ini hasilnya 161,375. Seperti itu. Sekian materi untuk desil dan kuartil hari ini. Jika masih kurang paham, bisa tanya ke saya via WhatsApp. Terima kasih. Jangan lupa nanti kerjakan latihan soalnya dan dikumpulkan.